dana kedaulatan, sovereign wealth fund. Dana kedaulatan kita mungkin sekarang adalah ke-6 terbesar di dunia. Aset yang kita kelola sekarang 1.000 miliar dolar. Kita swasembada pangan sudah. Kita amankan harga-harga. Kita menciptakan lapangan kerja. Sudah jutaan. 3, kita punya sekarang dana kedaulatan, sovereign wealth fund. Dana kedaulatan kita mungkin sekarang adalah ke-6 terbesar di dunia. Aset yang kita kelola sekarang 1.000 miliar dolar. Aset yang kita kelola. Saudara-saudara, kita sekarang ya 1, 2, 3, 4. Kita kelima. Kalau di sini kita kelima terbesar di dunia. Baru dibentuk tahun 2025. Abu Dhabi bentuk tahun 1976. Tiongkok 1997. CIC dari Tiongkok juga 2007. Norway 1990. Norway yang paling besar. Negara sangat kecil, tabungannya sangat besar. Kita bahkan di atas Qatar, di atas Saudi Arabia, juga di atas Singapura. Jadi boleh juga ini negara kita, ya. Kita sudah punya Danantara, dan nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, ya masih banyak yang muda-muda, ya. Ingat. Lihat tanggal, lihat tahun, saudara akan lihat. Pada saat itu saudara akan lihat apa yang kita buat tahun 25, tahun 26 ini. Jangan sekarang, jangan 29, nanti 20 tahun lagi saudara nilai apa yang kita buat hari ini. Yang kita buat adalah hal-hal yang mendasar. Kita bikin MBG mendasar. Artinya adalah bahwa tiap hari di desa beredar uang 3.000 kali 15.000 rupiah. 45.000 rupiah kali 3.000. Saya ulangi. 15.000 rupiah kali 3.000. Ada yang lebih, ada yang sedikit, berkurang dan sebagainya. 3.000 kali 15.000. 45 juta rupiah. Tiap hari. Tiap hari. Dan di situ adalah 5 hari seminggu kali 4, 20 hari kali 4,5 juta. 45 juta ya. 45 juta kali 20. Berarti 900 juta tiap bulan. Kali 12 kali 900 juta 10 miliar. Iya, 10,8 miliar. 10,8 miliar beredar di desa itu. Yang tadinya sebelum ada MBG kita kirim 1 miliar rupiah dana desa. Dengan MBG kita tambah 10 miliar. Kita pakai dulu uang dana desa. Kita pakai dulu
500 juta ya. Tapi 6 tahun akan kembali. Saudara-saudara, satu desa 10,8 miliar beredar di situ. Artinya yang tanam ikan lele bisa dijual, yang tanam bawang merah bisa terjual, yang bikin tempe bisa terbeli, yang jual telur bisa. Semua produsen di desa itu hidup. Dan kita bisa patahkan biaya logistik. Nggak usah jauh-jauh ke pasar, pasarnya ada di desa dia sendiri. Saudara sekalian, ini adalah dampak dari MBG. Sekian ratus triliun akan beredar di desa-desa, kelurahan-kelurahan, kabupaten-kabupaten. Ratusan triliun. Kalau kita pakai yang mereka katakan harus pasar bebas, neoliberal, pasar bebas, di mana modal besar yang akan berkuasa. Uangnya rakyat akan tersedot. Berangkat, ujungnya ke luar negeri. Uangnya, kelebihannya tidak masuk ke kita. Saudara-saudara, MBG ditambah dengan Koperasi Desa Merah Putih, ini akan membangkitkan ekonomi kita. Sekarang saya kira secara jujur, para kepala desa, para bupati sudah mulai merasakan. Ke depan akan lebih merasakan bahwa banyak masalah, iya, bahwa banyak tantangan, benar. MBG banyak masalah. Kita harus tertibkan. Manusia Indonesia, ya, kita mengertilah, ya. Penyakit kita harus kita berani hadapi. Harus kita berani bicarakan bahwa banyak di antara unsur-unsur pimpinan kita hatinya tidak kuat, integritasnya tidak kuat, imannya tidak kuat, berurusan dengan uang dia lupa. Tapi saya sudah katakan, pemerintah saya tidak ragu-ragu, siapapun yang melanggar, yang menyimpang, yang menyalahkan kewenangan, akan kita tertibkan, kita bersihkan, kita copot dari jabatan. MBG begitu penting untuk bangsa kita. Kemana-mana saya ketemu rakyat kecil, petani, Pak, tolong Pak, MBG jangan diberhentikan. Ini sangat membantu cucu-cucu saya bisa makan, sangat membantu saya, sangat membantu keluarga saya. Jadi MBG sangat penting, tapi sekarang kita topang dengan Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih. Kita topang lagi nanti sebentar lagi dengan desa-desa nelayan. Dan di ujung itu semua hilirisasi, industrialisasi. Jadi ini semua akan mendukung industrialisasi. Melalui Koperasi Merah Putih juga kita salurkan nanti kredit-kredit murah untuk rakyat. Kredit murah untuk rakyat. Ya. Kemarin saya perintahkan untuk program Mekar super mikro yang dari PNM ya, Permodalan Nasional Madani. Tadinya bunganya tuh 24%. 22 saya perintahkan harus turun di bawah 10%. 10% 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
Akhirnya Menteri Keuangan dan Danantara udah Pak 8%. 8 lagi. Mana itu Danantara? Ya. Pokoknya di bawah. Masa pengusaha besar dapat 9%? Emak-emak di kampung-kampung dapat 24%, ya nggak benar itu. Kita robah. Dan nanti untuk semua rakyat juga kita akan beri kredit yang relatif murah lah. Jadi nanti akan ada grey lembaga keuangan di koperasi ini. Saudara-saudara, dengan koperasi ini saya kira pertumbuhan kita akan nyata dan akan maju. Tiap desa tidak akan tergantung dari mana-mana lagi. Dia akan punya kekuatan dia sendiri. Masalah petani dari dulu masalahnya sama. Pupuk, modal, dan juga habis panen susah ke pasar. Banyak panen yang rusak. Panen yang puso. Banyak petani dulu ngeluh ke saya, Pak, saya punya mangga yang terhebat di dunia, tapi tidak ada yang beli. Tidak ada yang masuk kampung dia, padahal kampung dia tuh 5-6 kilo ke dalam. Sekarang koperasi punya truk sendiri, punya pick up sendiri. Dia tidak akan tergantung manapun. Dia akan mengantar hasilnya, panen dia ke tempat yang dia kehendaki, ke pasarnya yang dikehendaki. Ini adalah kegiatan-kegiatan Koperasi Merah Putih. Ada sembako yang dijual, sembako macam-macam, termasuk subsidi, juga penyalur gas, botol apa itu, tabung-tabung gas, penyalur pupuk subsidi, sembako subsidi, kredit murah, layanan logistik, bekerja sama dengan Pos Indonesia, penyalur bantuan pemerintah, menyerap gabah petani, dan juga akan ada apotek obat murah. Obat yang kita tekan sehingga semurah-murahnya bisa dicapai oleh rakyat di seluruh Indonesia.